lana hujjatan ya rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo coba kita baca terjemah dulu nih. Baca coba Pak Supradi baca terjemahnya. Quran surah Al-Hujurat. Bismillah. Tata krama terhadap Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, Nabi Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau keserobohan, yang akhirnya kami menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara
kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad kepada harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah mengetahui apa yang baik di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalamun qadimun la yumallu sama'u, tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jahli wa hayrati, fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i biwa muqlati wasli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa ashati, wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi ar-rahman yaqbalu taubati, wa alin wa ashabin matin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, kita sambung lagi kajian Rabu kemarin di seputar menikahi wanita-wanita ahli kitab. Memang pada kenyataannya dalam konteks sejarah tidak sedikit dari para sahabat Rasulullah
sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang menikahi perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Nah, di antara yang populer dikenal menikahi seorang wanita Nasrani adalah Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman ibn Affan. Ya, Sayyiduna Utsman ibn Affan. Beliau menikahi seorang wanita Nasrani yang bernama Nailah binti Al-Farafisah Al-Kalabiyah. Ya. Juga sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau menikahi seorang perempuan Yahudi dari negeri yang bernama Madain. Juga sahabat Talhah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah. Kemudian di antara kalangan tabi'in Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Jubair, Hasan al-Basri, Mujahid, Tawus, Asy-Sya'bi, dan masih banyak lagi. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah sebuah pertanyaan tentang menikahnya seorang muslim laki-laki kepada wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Beliau mengatakan, tazawwajna bil Kufati ama fathil Iraq id lam najid muslimatan. Catatan ya. Baik, ini beliau mengatakan, Jabir bin Abdullah, kami ketika membebaskan kota Kufah di Irak, ketika kami tidak jumpai, dengar ini catatan ini, tidak jumpai wanita muslimah, maka kami menikahi wanita-wanita Nasrani ataupun Yahudi. Kemudian setelah kami tinggal di sana beberapa lama dan akan kembali meninggalkan Irak, kembali menuju Madinah, talaqnahunna, kami pun ceraikan mereka. Ya, jadi alasannya apa? Menikahi wanita Yahudi Nasrani ketika tidak dijumpai wanita muslimah. Ini ya, kita nih, tidak dijumpai wanita muslimah. Dan itu memang sejalan dengan kaidah Quran. Al-Maidah ayat 5 tadi, yaitu wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Jadi alasan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani di saat tidak dijumpai wanita muslimah yang muhsanah, maka boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani yang muhsanah. Ingat ya. Jadi perbandingan begitu. Misalnya di satu negeri yang dijumpai ada wanita muslimah, tetapi subhanallah wanitanya tidak ada yang muhsanah, tidak ada wanita muslimah yang menjaga kehormatan. Bisa paham nih kira-kira? Maka kita boleh nggak menikahi wanita Yahudi Nasrani? Boleh, selama tidak dijumpai wanita muslimah mukminah yang muhsanah. Yang hanya dijumpai adalah wanita Nasrani Yahudi yang muhsanah. Jadi pilihannya kapan? Pilihannya ketika tidak ada. Maka di sini wajar undang-undang pernikahan tahun 74 melarang pernikahan beda agama. Bukan berarti mereka menentang Quran, bukan. Karena memang di sini masih dipastikan banyak dijumpai wanita muslimah yang muhsanah. Masih banyak. Mau ngapain cari yang non muslim Yahudi Nasrani ketika ada wanita muslimah? Baik. Apa kata beliau? Nisa'uhum tahillu lana. Karena memang wanita-wanita Yahudi Nasrani Allah halalkan buat kita. Dan sedangkan wanisa-una tahrumu alaihim, wanita-wanita kita haram dinikah oleh laki-laki Yahudi maupun Nasrani. Baik. Sekarang mohon dibaca nih oleh Pak Supriyadi. Meskipun halal, sebaiknya tidak dilakukan. Ingat ya, catatan nih. Meskipun halal menikahi wanita
Yahudi maupun Nasrani sebaiknya tidak dilakukan. Nah, jelas ini penjelasan ulama nih tentang hal ini. Meskipun halal, sebaiknya tidak dilakukan. Dengerin ya, Marido, dengerin Marido. Meskipun halal, sebaiknya tidak dilakukan. Baik. Akan tetapi, meskipun perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dihalalkan, namun para ulama tetap tidak menyukai memakruhkan perkawinan seperti itu. Artinya sah tetapi makruh, ya halal tapi makruh. Sama seperti makanan kan, halalan thayyiban. Halal makanannya, tapi ada saatnya tidak baik buat kita untuk dikonsumsi, gitu ya. Misal jeroan halal nggak? Halal, nggak ada haramnya. Tapi kalau makan jeroan, langsung asam urat, maka berarti itu tidak thayyib buat kita. Nah, begitu ya. Ganti yang lain aja. Beberapa keberatan yang disebutkan antara lain. Ini alasannya, dengarkan. Satu, mengurangi kesempatan menikah bagi perempuan-perempuan muslimah. Ya, mengurangi kesempatan menikah bagi perempuan-perempuan muslimah. Toh perempuan muslimah masih banyak kok. Dalam Islam aja ada sebuah solusi untuk boleh, ingat ya, boleh halal berpoligami. Kenapa harus mencari wanita Yahudi dan Nasrani? Gitu, paham ya? Baik. Dua, adanya kekhawatiran bahwa seorang istri non-muslim seperti itu dapat mempengaruhi suaminya yang muslim dan menjauhkannya dari agama Islam. Nah, jadi ini syarat yang kedua, ingat nih. Jangan sampai suami yang muslim malah terpengaruh oleh istri yang Yahudi ataupun Nasrani. Artinya syaratnya sangat ketat, nggak boleh sembarangan. Lakinya benar-benar harus kuat. Nanti lagi berikutnya, lakinya kuat, nggak akan diganggu oleh istri. Karena memang begini, ketika kita menikahi wanita Yahudi maupun Nasrani, kita nggak boleh maksain istri pindah ke agama Islam. Artinya kalau istrinya hari Ahad, hari Minggu mau ke gereja, kita nggak boleh larang. Tuh, paham gak nih? Sekarang kuatnya laki-lakinya nih, nggak boleh maksain dia, nggak boleh pergi ke gereja. Papa, aku mau ke gereja hari ini, silahkan. Nggak boleh larang. La ikraha fid din. Dia hanya boleh mengajak istrinya pindah ke agama Islam dengan akhlak dan ajaran Islam yang mulia. Tuh, sanggup kagak? Kalau kagak, jangan dikerjain. Begitu. Nomor 3. Dikhawatirkan akan memberikan pendidikan anti-Islam kepada anak-anaknya. Nah, ingat nih, karena suaminya wali bagi anak-anak, anak-anak yang terlahir harus dipastikan, sekalipun dari ibu yang Yahudi atau Nasrani, anaknya harus dipastikan ikut agama ayahnya. Tidak boleh ikut agama ibunya. Sanggup kagak? Sedangkan hubungan psikologi anak itu dekat sama siapa? Sama ibu. Ayo, ini pertanyaannya nih, masalahnya di sini. Sanggup kagak Pak Holik? Walaupun boleh, mending jangan dilakukan kalau kita nggak punya kemampuan. Terus, atau membawa mereka ke gereja atau memasukkan mereka ke sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan akidah dan akhlak Islamiyah. Nah, dengerin nih ya. Jangan nanti udah nikah sama wanita Nasrani, anaknya, Pak, anak-anak kita sekolahin di Pangudi Luhur aja, Pak. Atau Tarakanita atau PSKD, lakinya bilang, mangga, silahkan sekolah doang. Nah, ini nggak boleh nih, hati-hati nih, ya, hati-hati. Tuh, ya, ingat ini ya. Coba ini di sekolah PL di depan Pangudi Luhur itu 30% siswanya orang Islam. Dahsyat, Pak Holik, ya, di Pangudi Luhur tuh Pak Yudi, itu boleh tanya sana. Notabene ya 30% itu siswa-siswanya orang-orang Islam dan subsidi silang lagi. Kebanyakan orang Islamnya kaya-kaya, nyubsidi non Muslim yang tidak lemah dari ekonominya. Coba itu.
DKM. Ini bagaimana nih? Ada madrasah di belakang nih. Hah? Harus nih bisa jadi madrasah yang unggulan, ya, ngalahin Pangguli lo. Kenapa? Karena mereka banyak orang kerja tuh dari PL, terus lewat sana taruh dari Pondok Indah, taruh anak sekolah situ berangkat kantor. Ntar siang atau sore dijemput lagi. La haula wala quwwata illa billah. Orang-orang punya mobil bagus-bagus tuh. Ayo berikut terus. Terutama jika si suami tidak termasuk orang-orang yang tegas dalam memimpin rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya. Nah, suaminya sibuk, anak diurusin sama bini yang beragama Yahudi dan Nasrani. Akhirnya anaknya ikut sama ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya kayak artis yang kita kenal ya, artis populer ya, nikah dengan wanita Nasrani. Si wanita ini anaknya pendeta lagi, ya. Akhirnya sekarang anaknya apa? Anak-anaknya kita mengatakan itu tidak kumpul kebo, itu sah pernikahannya. Tapi masalahnya anak-anaknya sekarang pada ikut agama ibunya, ya. Artisnya kenal kan semua, ya. Nggak pakai sebut kenal dong. Nah, itu. Padahal suaminya keluarga orang-orang soleh, suaminya, tapi nggak ngefek. Kenapa? Anak semua di bawah naungan ibu. Baik, terus. 4. Apabila si suami kebetulan seorang pejabat penting negara, lebih-lebih di bidang keamanan yang mengetahui rahasia negara, dikhawatirkan si istri yang non-muslim itu membocorkan rahasia-rahasia negara kepada negara lain yang memusuhi. Bapak ingat nggak ada seorang pemimpin negara muslim menikah dengan seorang wanita Nasrani? Akhirnya semua perjuangan dia kandas gara-gara istrinya yang non-muslim ini nyampein info-info kepada musuh Islam. Tahu siapa namanya? Ayo, yang angkatan-angkatan lama nih. Hah? Yasir Arafat, muslim, soleh, berilmu, tapi punya istri seorang Nasrani yang istri pun itu campuran antara Nasrani dan Yahudi. Akhirnya info, karena beliau perjuang PLO kan, pembebasan Palestina, kandas semua perjuangannya. Kenapa? Infonya, beritanya istrinya yang jadi pembawa berita ke mana? Lawannya Islam. Ini bahayanya nih ya. Ini bukan sembarangan nih. Jadi kalau memang nggak memenuhi syarat, jangan berani-berani menikahi wanita non muslim, sekalipun dibolehkan dalam agama Islam. Berikutnya. Dan masih banyak lagi aspek-aspek negatif yang menyebabkan beberapa negara muslim ini melarang para perwira tingginya atau duta-duta besarnya mengawini perguruan Yahudi atau Nasrani, terutama yang berdomisili di negara asli. Terus lanjut. Demikian pula Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa pada dasarnya laki-laki muslim memang dibolehkan mengawini perempuan dari ahli kitab dengan tujuan mengajarkannya memeluk agama Islam dan sebagai salah satu upaya pendekatan antara kaum muslim dan ahli kitab. Di samping memperkuat toleransi dan pergaulan baik di antara kedua kelompok, akan tetapi untuk itu tidak boleh dilupakan pula beberapa pembatasan sebagai berikut. 1. Adanya kepastian bahwa perempuan tersebut benar-benar memeluk agama Nasrani atau Yahudi yang secara umum beriman tentang adanya Allah dan utusan-utusannya serta adanya hari akhir, dan bahwa ia bukan seorang yang telah murtad dari agamanya atau telah menjadi ateis atau memeluk agama lain yang tidak ada kaitannya dengan agama samawi. Ini satu pertama nih, pastikan betul-betul ini wanita Nasrani atau Yahudi, ya, yang masih berpegang pada 3 hal: meyakini adanya Allah, meyakini para utusan Allah, dan meyakini adanya hari akhir, sekalipun masih meyakini Isa adalah anak Allah. Paham gak? Tapi yang 3 ini harus ada nih, ya, karena kan aliran Nasrani banyak alirannya. Paham ya? Ini yang bagaimana aliran ini, pastiin dulu. Kedua, bukan seorang yang murtad, artinya pernah beragama Islam pindah ke agama Nasrani, ya, atau menjadi ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi beda nih antara Nasrani dengan ateis. Kalau ateis itu orang yang nggak percaya nggak percaya adanya Tuhan. Nah, itu nggak boleh nikahin.
Kalau ateis, sekalipun KTP-nya Nasrani, tapi dia punya keyakinan ateis, nggak boleh dinikahi. Nah, ini sekarang banyak banget nih di dunia maya, ya, media sosial viral dakwah ateis. Ini hati-hati nih. Ini mah perlunya mendalami Al-Quran agar bisa. Sekarang ini banyak anak-anak muda lagi, anak-anak muda, mahasiswa, siswa SMA yang udah terkena racun pemikiran ateis dengan bermacam alasan. Silakan buka medsos kalau berani. Tuh, YouTube dakwah ateis. Nah, ini kalau kita nggak mendalami Al-Quran, ya, hanya modal membaca buku-buku keislaman selain memahami Al-Quran, ini bahaya, nggak akan bisa jawab pertanyaan anak-anak muda di seputar masalah ateisme. Belum lagi sekarang, ya, di dunia tafsir Quran sudah masuk pemikiran namanya hermeneutik. Ini asalnya hermeneutik ini teori untuk mengkritik Bible yang nggak sejalan dengan logika. Nah, sekarang dimasukkan di dunia ilmu tafsir. Jika ada anak-anak kuliah di semisal UIN tuh ada tuh kuliah perbandingan agama, nanti ada pelajaran hermeneutika. Nah, kalau kita nggak mempelajari Al-Quran, patah dah dialog, susah di situ. Paham ya? Nah, ini wanitanya pasti nih. Atau wanita itu bukan agama samawi, artinya nggak boleh menikahi wanita Buddha, Hindu, Konghucu, nggak boleh. Yang hanya dibolehkan adalah wanita Yahudi maupun Nasrani saja yang dibolehkan, ya. Berikutnya nomor 2. Bahwa dia adalah seorang perempuan yang berakhlak dan menjaga kehormatan dirinya, bukan yang menyerahkan dirinya ke pelukan laki-laki manapun yang menginginkannya. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya harus muhsonah. Harus apa? Muhsonah. Maka menikahi artis atau aktris wanita Yahudi Nasrani ini nggak boleh dalam agama Islam. Kenapa? Karena indikasi muhsonah tidak bisa atau sulit didapatkan dalam dunia artis. Paham ya jemaah nih? Ya. Jadi kalau mau, misalnya pun harus mau memilih menikahi wanita Yahudi Nasrani bukan dari kalangan artis, atau bahasa Qur'annya harus muhsonah. Siapa itu muhsonah? Perempuan yang menjaga akhlak, kehormatan, dan bukan wanita yang mudah menyerahkan dirinya ke pelukan lelaki sembarangan manapun. Itu artinya wanitanya harus wanita yang penuh dengan kehormatan, yang masih menjaga sifat malu, bukan yang bergaul bebas. Yaitu yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 5 sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dan kehormatannya di antara perempuan-perempuan dari kalangan mereka yang telah diberikan Alkitab sebelum Islam. Ya, baik. Ketiga, tidak berasal dari kaum yang memusuhi Islam dan memerangi kaum muslim. Artinya tidak boleh mengambil wanita Yahudi Nasrani dari kalangan harbi, ya, yang memang sudah terang-terangan memerangi Islam. Baik, karenanya tidak halal bagi laki-laki muslim di masa kita sekarang menikahi perempuan Yahudi selama masih berkecamuknya peperangan antara kita kaum muslim dan mereka. Dengar ini. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, tidak halal bagi laki-laki muslim di masa sekarang menikahi perempuan Yahudi selama masih berkecamuk peperangan antara kita umat muslim dengan mereka. Sekalipun memang kalau kita ke Palestina itu notabene Nasrani bersama Islam. Di Palestina ya, Nasrani itu bersama Islam. Yahudi pecah dua. Israel pecah dua. Ada yang ngepro ke Zionis, ada yang ngepro ke kalangan Islam dan Nasrani. Itu ya, boleh paham nih. Maka dari sekarang mendingan nggak usah. Itu mendingan nggak usah. Kalaupun misalnya harus, ya jangan dari wanita Yahudi Nasrani di negeri Palestina sana. Cari di negeri yang memang aman, tentram, tidak ada musuhan dengan umat Islam. Baik, berikutnya
Apalagi dengan melihat kenyataan bahwa setiap perempuan Yahudi sekarang ini adalah anggota aktif maupun cadangan dalam militer Israel. Kebanyakan wanita-wanita Yahudi ini tentara. Ada artis wanita Yahudi yang populer dengan filmnya Wonder Woman. Benar nggak film Wonder Woman? Siapa namanya? Apa ada kadot apa? Gal Gadot. Itu cantiknya bukan main, Pak. Matanya biru, lehernya panjang. Itu asalnya tentara, sekarang jadi artis. Makanya dia bisa artis action. Karena apa? Karena memang jago perang. Tuh, Yahudi tuh. Contohnya kayak gitu. Baik. 4. Tidak adanya kekhawatiran bahwa perkawinan dengan seorang perempuan dari mereka akan menimbulkan fitnah atau mudarat. Jika ada kekhawatiran timbul mudarat secara umum, maka harus dilakukan pelarangan secara umum. Nah, ini catatan penting nih. Makanya ada keluar undang-undang pernikahan 74. Kenapa? Karena mudaratnya timbul secara umum. Baik. Jika ada kekhawatiran timbul mudarat secara khusus, harus dilakukan pelarangan secara khusus pula. Misalnya, apabila perkawinan seperti itu menimbulkan tren atau kecenderungan merebaknya kebiasaan perkawinan dengan perempuan-perempuan asing di kalangan para pria muslim. Nah, kalau dibikin undang-undang boleh, wah, ngetren dah. Semua pada cari wanita Manado, ya kan dia, betul nggak? Dicari wanita Manado, kan terkenal tuh perempuan Manado, masya Allah, ya, Manado, Gorontalo, nah itu ya, masya Allah, tabarakallah itu, ya, bubur Manado dan bibir Manado, tuh, buburnya aja enak, apalagi i-nya, tuh, baik. Sehingga berkurang minat mereka untuk mengawini wanita-wanita muslimah. Sementara kita tahu bahwa wanita-wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, kalau diumumkan silahkan, boleh, undang-undang membolehkan, habis dah. Ya, laki-laki nyarinya apa? Amoy, ya kan ya? Kemudian apa lagi? Manado, ya. Kemudian mana lagi? Filipinos, ya. Akhirnya wanita muslimah nggak dinikahin. Akhirnya nanti wanita muslimah nuntut lagi. Kalau gitu bikin undang-undang, kita boleh nikah sama laki-laki non muslim, bahaya, rusak semua. Ini namanya menimbulkan fitnah dan mudarat. Terus. Dan jika hal seperti ini terus berlanjut, dapatlah diperkirakan betapa pada akhirnya makin banyak wanita muslim akan dihadapkan kepada 3 pilihan yang semuanya amat sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Nah, ini bahayanya. 1. Yang pertama, kawin dengan pria non-muslim. Ini tentunya sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima karena bertentangan dengan Al-Quran. Masya Allah. Tuh, nggak boleh. Kedua. Yang kedua, menyimpang dari jalan lurus kehidupan dan menjerumuskan diri dalam jurang penistaan dan kebebasan seksual. Akhirnya begitu, ya, daripada nggak ada yang nikahin dia, akhirnya wanita muslimah pada apa? Hubungan bebas, seks bebas, nanti suka dengan sejenis. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, bertahan sepanjang sisa hidup dalam kesepian dan kesendirian, jauh dari kehidupan perkawinan dan pemenuhan naluri keibuan. Nah, akhirnya banyak wanita jomblo, ya, perawan tua, wanita lapuk dan lain sebagainya, gapuk dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Sedangkan sekarang aja dengan ada undang-undang hanya boleh menikah dengan sesama muslim dan muslimah. Ini Pak, perbandingannya masih ada wanita 5 yang belum dinikahin. Ini rata misalnya di Indonesia nih, istrinya 1 semua muslimah, yang masih nyisa 4 sampai 5 perempuan yang belum dinikahin. Jadi gimana? Ya, ini kan hidup pilihan ya, dan semua pilihan yang diambil ada resiko. Ini rata saja nih wanita muslimah perbandingannya 1:4 atau 1:5 dengan laki-laki muslim. Wajib tak? 1 laki-laki, 4 muslimah. Tuh. 1 dinikahin masih ada 3 atau masih ada 4 dan 5 yang belum dinikahin oleh siapa yang nikahin ini? Tuh. Ini perbandingan populasi ya, ini populasi nih. Tinggal pilihannya ya silakan aja.
Kan belum tentu semua orang bisa menerima konsep poligami. Sekalipun halal, cuman syarat dan ketentuan berlaku. Itu jadi masalah. Itu mau nikah poligami silakan, tapi sanggup nggak? Tuh ya kan? Dan Allah udah kasih rambu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu, aw ma malakat aymanukum. Tuh. Itu begitu. Kira-kira jamaah semua siap 2 3 4. Wes siapnya bukan main. Siap kabur. Baik, terus. Demikianlah masih banyak lagi keberatan dan kekhawatiran yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan masalah ini, yang telah kami ringkas sepenuhnya. Adapun bagi siapa saja yang berminat membacanya secara keseluruhan, silakan menyimak buku Al-Fatawa Mu'asirah yang ini telah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, namanya fatwa kontemporer. Ya, fatwa-fatwa kontemporer disusun oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hafizahullah taala wa ra'ah. Baik, berikutnya sekarang kasus laki-laki non muslim menikahi wanita muslimah. Boleh nggak? Baik. Baca berikutnya. Enggak, sudah habis. Haram. Baik, ya. Baca. Haram bagi perempuan muslimah mengawini non muslim. Ngeri ya? Haram hukumnya. Baik, kalau tadi halal, sekarang dibalik. Kalau laki-laki non muslim, baik pun Yahudi maupun Nasrani, boleh nggak nikahi wanita muslimah? Apa jawabannya? Haram. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Mumtahanah. Nanti kita baca. Berikut terus. Sesuai dengan ijma atau kesepakatan para ulama dari semua mazhab, perempuan muslimah tidak halal mengawini laki-laki non muslim, baik dia seorang dari kalangan ahli kitab atau ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, atau musyrik dan sebagainya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang. Sebentar, kita buka Qur'annya surah Al-Mumtahanah. Di mushafnya dibuka halaman 550. Ini sepakat ya. Semua mazhab sunnah maupun syiah sepakat. Kalau tadi kasus menikahi wanita muslimah, menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ini masih ada khilafiyah. Jumhur mayoritas sahabat tabi'in, ulama mazhab selain syiah membolehkan muslim menikahi wanita ahlul kitab. Kalau kalangan syiah pecah dua. Syiah pecah dua, sebagian mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Sebagian sama dengan ahlus sunnah, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi kalau kasus yang ini, kasus laki-laki non muslim Yahudi Nasrani sekalipun menikahi wanita muslimah, sepakat Syiah, Sunnah, ya, Mu'tazilah, Khawarij, semua sepakat haram hukumnya. Haram hukumnya wanita muslimah dinikah lelaki non muslim, sekalipun dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Berarti kalau haram tidak sah pernikahannya. Ya, kalau haram tidak ada perwaliannya. Kalau haram tidak ada pewarisannya. Itu bedanya. Boleh paham jemaah? Ya, baik, silakan baca. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahillunahu lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha
فانكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوه ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Silakan baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah Ulang. Perempuan-perempuan beriman itu tidaklah halal bagi orang-orang kafir. Ya itu. Benar. Ya ini ya. Ini penegasan dari Allah. Perempuan-perempuan mukminah tidak halal bagi orang-orang kafir laki-laki, sebagaimana orang-orang kafir laki-laki selamanya tidak halal bagi perempuan-perempuan beriman. Jelas ini? Jelas ya? Baik. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan jangan kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik, kira-kira paham ini alasannya ya? Jelas ya? Jelas tidak? Baik, berikutnya alasannya? Alasannya tentu mengingat bahwa para suami memiliki hak kepada pemimpinan atas istri-istri mereka. Karena suami ini pemimpin bagi para wanita. Ya, jadi aja begitu ketat alasan dan syarat menikahi wanita Yahudi Nasrani, apalagi sebaliknya. Laki-lakinya Nasrani Yahudi, wanitanya muslimah. Bahaya ini. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan bahwa para istri itu wajib mematuhi perintah suami-suami mereka. Dan hal itu mengandung aspek kekuasaan atas diri perempuan-perempuan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniadakan kekuasaan orang kafir terhadap orang-orang muslim dan muslimah. Baik, kita buka An-Nisa ayat 141. Mushafnya halaman 101. Mushafnya halaman 101, 101. Ini kita habisin ya, biar tuntas ya. Baik, 101. Saya baca, antum semua lihat terjemahnya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? 141, halaman 101. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Ini dasarnya nih.
walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ayo baca terjemahnya yang di buku aja, Udah siang. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kekuasaan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman. Ya, nggak diizinkan oleh Allah orang kafir menjadi wali bagi orang beriman. Dan orang beriman haram mengangkat orang kafir sebagai walinya, pelindungnya, apalagi wali pernikahan dan lain sebagainya. Baik, lanjut, tambahan lagi. Tambahan lagi, seorang suami yang non-muslim dari kalangan ahli kitab atau bukan tidak mengakui Islam, agama si istri yang muslimah, tidak pula mengakui Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran yang dibawanya. Nah ini bedanya nih. Kalau kita orang beriman, ya mengakui agama Yahudi, mengakui agama Nasrani. Kita umat Islam mengakui adanya Nabi Isa. Kita orang Islam mengakui adanya Taurat dan Injil, sekalipun terjadi distorsi di situ. Bedanya mereka enggak mau ngakuin itu buat kita, paham enggak? Nah, ini bedanya. Makanya enggak boleh mereka jadi wali bagi orang beriman, khususnya wali bagi wanita muslimah. Berikutnya. Oleh sebab itu, ada kalanya dia menghina agama istrinya, meremehkan akidahnya dan melecehkan nabinya. Agama Islam, lihat ajaran Al-Quran maupun Sunnah, tidak pernah ada satu ayat maupun hadis yang sahih yang disebutkan kepada Nabi Muhammad pernah meremehkan dan melecehkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada. Nah ya, menghormati, bahkan itu bagian dari keimanan, rukun iman kita, mengimani para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Paham gak nih? Kalau mereka enggak. Ya. Adapun kalau ada hadis-hadis yang katanya sahih tapi isinya merendahkan kehormatan Nabi, enggak terima. Sekalipun ada dalam buku hadis kita. Emang ada? Ada. Banyak. Akibat apa? Resapan, susupan riwayat-riwayat Israiliyat masuk dalam ajaran hadis-hadis umat Islam. Oh, contoh, Bapak, ada sebuah hadis ya dalam Sahih Bukhari ini, ya, Nabi Musa lari ngejar pakaian yang diletakkan di atas batu, ya, lari ngapain? Ngejar bajunya yang dibawa lari batu. Lagi mandi, telanjang, ada bajunya taruh di atas batu, lalu batunya lari. Thawbiya hajar, bajuku wahai batu. Kenapa? Dalam hadis ini disebutkan itu cara Allah. Dengar ini, itu cara Allah memuliakan Nabi Musa karena Bani Israel bikin isu gibahin Nabi Musa bahwa Nabi Musa punya kemaluan kecil. Akhirnya Allah hilangkan pembuktian Allah buktikan bahwa Nabi Musa punya kemaluan normal besar dengan cara seperti itu. Kira-kira merendahkan apa memuliakan Nabi? Merendahkan apa memuliakan Nabi ini kira-kira? Ya masa Allah perlu banget itu tampakin auratnya Nabi Musa dengan cara seperti itu untuk buktikan isu itu nggak benar? Itu ada dalam hadis. Ada lagi hadis bahwa Nabi Daud selingkuh. Nabi Daud selingkuh. Dengan siapa? Dengan istri panglima perangnya. Nabi Daud kan raja, ya. David, ya. King of David ini, ya. Nabi Daud ini raja. Jadi ketika dia lagi di mihrabnya Nabi Daud. Jadi orang-orang dulu tuh suka di atas lotengnya bikin mihrab. Sampai sekarang masih ada. Ya, mihrab. Nih kalau perlu nanti kapan kita bikin mihrab di atas ini. Nah, iya dong. Ya, kita biar amalin ajaran Nabi ya. Mihrab untuk apa? Qiyamul Lail. Dan emang mihrab itu harus di rooftop yang terbuka ke arah langit. Jadi berdoa ke arah langit. Hatta Nabi Muhammad sendiri, beliau setiap bangun tidur, doa bangun tidur dan baca ayat itu akhir Al Imran, itu beliau keluar dari kamar yang ada terbuka ke arah langit sambil angkat tangan. Nah, itu Nabi Daud ketika beribadah di mihrabnya ngelihat istrinya
panglima perangnya lagi mandi di bawah, kelihatan rambutnya. Sampai di hadis itu ada, di riwayat hadis itu ada gambaran buah dadanya digambarin. Coba. Akhirnya Nabi Daud apa? Terkagum-kagum, resep, horny. Tanya, siapa tuh perempuan? Ketahuan itu istrinya panglima perang dia. Yang dulu raja nih. Akhirnya saking kepengen, akhirnya dideketin, selingkuhlah sampai hamil. Nah ini, Nabi, Rasul selingkuh sampai hamil. Ya, ini mau nunjukin bahwa Nabi juga manusia, begitu, paham nggak? Tapi kan kalau Nabi Rasulnya manusia, tapi bukan sembarang manusia. Mereka itu memiliki sifat maksum, dijaga dari berbuat maksiat. Nah, ini hadis nih, di hadis nih. Akhirnya ketika hamil, bingung dia, bagaimana nih bini orang hamil, bini orang lagi, ya, bini orang. Padahal di Al-Quran dijelaskan, wal muhsanatu minan nisa'i, termasuk perempuan-perempuan mukminah yang punya suami nggak boleh dinikahin, ini diselingkuhin. Akhirnya beliau gunain akal. Panglima perang ini disuruh ikut perang, dan biasanya panglima di belakangnya, panglima. Yang di depan siapa? Pasukan kavaleri kan, yang level-levelnya apa? Apa namanya? Kopral. Ini enggak, dia disuruh berada di bagian terdepan supaya mati. Akhirnya betul mati tuh. Siapa itu? Panglima perangnya. Akhirnya dinikahin. Kan janda tuh, pulang perang lakinya nggak ada, dinikahin. Tapi udah hamil duluan nih, dengerin. Siapa anaknya? Anaknya Nabi Sulaiman. Tuh. Jadi Nabi Sulaiman tuh hasil selingkuhan. Lah coba itu. Ngerti gak jawabannya? Ini kalau bukan ikut Quran kita nggak tahu nih berapa kagaknya hadis ini. Ya kita pikir hadis Bukhari, sahih aja udah. Ngerti gak? Di buku tafsir kita pikir sahih aja udah. Dari hadis, ulama yang ngumpulin hadisnya sahih. Tapi merusak kehormatan Nabi, dan tentunya dengan sendirinya merusak kehormatan Allah, karena Allah salah pilih. Nah, enggak? Masa milih buat jadi pembawa risalahnya orang yang pelaku zina? Akhirnya muncul lagi hadis berikutnya. Nabi Sulaiman ini, yang tadi bapaknya orang yang begitu, ya, dia ini punya kesukaan nikah, kawin sampai 99, riwayat lain 999 tukang kawin. Nabi Sulaiman tukang kawin. Maka pengikut Nabi kudu jadi tukang kawin. Bangga. Gitu lagi derajat Islam nih. Ngerti ya? Nah, ini perlunya kita mempelajari Islam seperti itu tuh. Belajar dari Al-Quran biar kenal mana yang lempeng, mana yang kagak. Karena Al-Quran itu furqan, pemisah mana yang hak, mana yang batil. Kalau yang lain nggak bisa begitu. Ya, penilaiannya bersifat tidak objektif, tapi apa? Subjektif dan relatif. Lain dengan Al-Quran. Lanjut. Ya. Sementara itu, si istri meyakini agamanya sendiri lebih baik dari agama suaminya, dan akidahnya lebih lurus dari akidah suaminya. Dan tidaklah mungkin ia akan terus-menerus bersabar menghadapi segala penghinaan dan pelecehan. Sehingga pada saatnya ia mungkin saja akan memberontak, membela agamanya dan membalas penghinaan sang suami dengan penghinaan yang sama. Atau mungkin pula ia jika berkepribadian lemah akan tunduk kepada suaminya dalam ketakutan dan kebingungan. Dan jika fondasi akidahnya kurang kuat, boleh jadi ia akan terpaksa keluar dari agama Islam dan mengikuti agama suaminya. Bagaimanapun tidak akan ada kehidupan rumah tangga berjalan mulus apabila dihantui terus-menerus oleh perbedaan tajam dalam kepercayaan seperti itu. Sebaliknya, dalam hal seorang laki muslim mengawini seorang perempuan ahli kitab, ia mengakui bahwa agama istri-istri meski berbeda dengan agamanya sendiri, bahkan menjadikan keimanan kepada nabinya dan kitab sucinya sebagai bagian integral dari aspek keimanannya sendiri, yang tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan itu. Paham ya? Ini bedanya nih, kalau laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi maupun Nasrani. Berikutnya, terakhir nih, penting sekali nih. Ada 4 permasalahan yang perlu dipahami jika terjadi pernikahan antar non-muslim.
antar non muslim, laki Yahudi, perempuan Yahudi, laki Nasrani, perempuan Nasrani, lalu salah satunya atau keduanya masuk dalam Islam. Bagaimana nih kasusnya? Ayo berikutnya. Pernikahan antar kaum non muslim. Baik, ini non muslim ya. Kalau kemarin yang mualaf ini lakinya muslim, perempuannya Katolik. Ini enggak, sama-sama Kristen, sama-sama Yahudi. Bagaimana kasusnya? 1. Agama Islam mengakui perkawinan yang berlangsung antara kaum non-muslim. Ya, kalau kita ngakuin Yahudi sama Yahudi, Nasrani kita akuin, paham nggak? Nggak kita bilang itu orang Yahudi Kristen nikah sama Kristen kita bilang zina, nggak, nikah kok. Karena nikah itu apa sih yang paling utama? Nikah itu adanya ijab qabul antara din minhuma, ya, saling sama suka dan sama-sama redo dengan ada ikatan pertanggungjawaban. Baik, terus. Baik dalam keadaan agama kedua suami istri sama ataupun berlainan. Baik. Karena jika kaum muslim tidak dibenarkan melakukan intervensi terhadap akad perkawinan yang berlangsung berdasarkan agama mereka masing-masing. Betapapun akad-akad seperti itu dalam pandangan Islam adalah tidak sah. Ini catatan ya, catatan ini perlu dipertanyakan nih. Ya, yang jelas yang betul itu yang sahih, Islam tetap mengakui pernikahan agama mereka masing-masing. Ini kan adalah tidak sah. Oh sah, kita orang Islam harus mengakui pernikahan antar sesama agama mereka. Yang nggak sah itu tadi laki non muslim, perempuan muslimah, itu nggak sah. Berikut, baik. Kita kaum muslim diperintahkan membiarkan mereka dan tidak turut campur dalam kepercayaan mereka. Ya, yang wajib bagi kita mengajak kebaikan pada mereka, menebarkan keindahan dan rahmat Islam. 2. Apabila kedua suami istri itu bersama-sama menyatakan dirinya masuk Islam, maka pernikahan mereka tetap diakui dan tidak harus diperbaharui. Paham nih? Dua-duanya masuk Islam bareng-bareng. Udah, lanjutin aja. Nggak harus diperbaharui nikahnya lagi secara Islam, enggak. Ya, paham ya? Ya, walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat sebaiknya diperbaharui. Ini kalau sama-sama masuk Islam. Kalau kemarin kasusnya beda nggak? Yang di sini kemarin beda nggak? Beda. Lakinya Muslim, wanitanya Katolik, lalu wanitanya masuk Islam. Nggak ada perintah untuk memperbarui nikah. Paham? Ya, jangankan yang itu, yang ini saja nih, non muslim sama non muslim, lalu bareng-bareng masuk Islam, tidak wajib perbaharui nikah secara Islam. Walaupun ada yang menganjurkan sebaiknya diperbaharui, tapi nggak ada dalilnya perintah untuk wajib memperbaharui. Apalagi yang lakinya Islam, perempuannya non muslim, Yahudi, Nasrani, lalu si perempuan masuk Islam, lanjutin aja udah. Paham ya? Tidak ada nggak sah itu. Baik, berikutnya. Bagaimana kalau dia misalnya kan nanti kebenaran itu kan pada Allah. Kalau pendapatnya di ikhtiar, ya khawatir mengatakan tadi pernikahan itu nggak perlu nikah lagi. Nah kita katakan perlu ikhtiar supaya nanti kebenaran itu. Begini, kali ini disebutkan di sini sebaiknya. Kalau kasus yang mana nih? Kasus yang sama-sama non muslim, sebaiknya tidak diperbaharui, tetapi tidak ada perintah untuk memperbaharui. Kalau tadi muslim laki-laki, wanita Katolik, si wanita masuk Islam, ya, famin babil aula, tidak ada perintah memperbaharui. Ingat ya, catatin bahasanya nih, tidak ada perintah memperbaharui. Kalau mau memperbaharui silakan aja, tapi tidak ada perintah. Artinya jika tidak diperbaharui, sekalipun dalam rangka berihtiyat, tidak ada kewajiban memperbaharui. Kalau mau memperbaharui silakan aja, tapi nggak ada perintahnya. Karena kalau kita katakan itu perintah, harus ada dalil dalam agama. Begitu Bu ya. Jadi ingat nih, kalau kita begini contohnya, maulid boleh hukumnya, mesti maulid, pertanyakan mana dalilnya. Paham gak nih? Beda nggak? Bikin maulid boleh dalam rangka bergembira di hari kelahiran Nabi. Orang ada Nabi aja udah indahnya bukan main, apalagi adanya Islam. Boleh, tapi mesti, kudu, wajib. Ntar dulu, ada nggak dalilnya? Mana kewajibannya? Kalau ada sebuah dalil dijadikan dalil pembenaran, itu lain lagi namanya. Apalagi kalau nggak ada
dalil. Gitu. Jadi ihtiyat itu kalau kita katakan itu sebagai pilihan untuk kita melakukannya tanpa ada dasar perintah, itu silahkan. Tapi ketika kita mengatakan itu adalah bagian dari ajaran agama, ihtiyat memperbaharui, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada nggak dalilnya? Jadi ini biar kita ngerti nih antara dalil dengan pilihan sendiri itu. Boleh paham ya? Buya, kira-kira bisa jelas Buya? Itu bedanya. Kalau mau ihtiyat silakan aja. Tapi kalau nanti dia tanya, emang harus ya? Ya nggak harus sih, itu mah pilihan. Tadi ihtiyat kan hati-hati. Nah, ketika mengatakan ihtiyat hati-hati, ini bahasa hati-hati syar'i atau adi? Menurut syariat hati-hati ataukah menurut keinginan kita? Kalau menurut keinginan kita silakan aja. Tapi kalau menurut syariat had burhan, ada nggak dalilnya? Tuh, paham ya? Ini biar kita ngerti nih mana yang adat, mana yang hukum. Gitu. Artinya begini, kalau toh manusia ini kan menafsirkan ayat-ayat belum tentu sama. Baik, menafsirkan ayat belum tentu sama. Pertanyaannya, ada nggak ayatnya? Itu pertanyaannya. Ya, satu ayat itu belum tentu sama orang berpikirnya gitu. Iya, ada nggak ayatnya yang merintahkan untuk ihtiyat itu? Itu pertanyaannya. Ya, artinya pemikiran sekarang. Ini pemikiran gini, pemikiran ada berangkat dari inovasi. Paham ini namanya pemikiran. Ada dari inovasi berdasarkan ada dalil ayat yang secara pandang jauh kita bisa cari. Ada yang inovasi berdasarkan dari keinginan sendiri tanpa adanya ayat atau dalil tadi. Gitu. Jadi gini, kalau ada ayatnya, ada dalilnya, atau ada hadisnya sekalipun, di situ terbuka pintu untuk berbeda dalam menafsirkan, itu namanya masih ada dalil. Maka itu masih boleh dikatakan secara menurut syariat. Ngerti ini? Karena ada dalilnya, walaupun saya, Buya, Anda semua berbeda cara melihat sisi dalilnya. Paham nggak? Dengan kapasitas dan dengan berbedanya kapasitas dan kemampuan dia dalam beristidlal, melihat dari mana bisa kita dalilnya. Paham ya? Tapi ada keinginan pemikiran sendiri tanpa ada dasar dalil, itu yang nggak boleh kita katakan syariat. Ngerti nggak nih? Kalau kita katakan itu pendapat ente sendiri, apa dasar dalilnya? Itu Bu ya, itu namanya berbeda pendapat. Haya. Tadi kan ada contoh itu suami Yahudi, istri Yahudi, terus dia dua-duanya masuk Islam, tidak perlu memperbarui nikah. Ya. Nah, itu dalilnya Quran atau pendapatnya Yusuf Qaradawi? Ya Quran lah. Dalilnya Quran dan praktek Nabi. Nabi nggak pernah menyuruh sahabat dari kalangan musyrik masuk Islam, Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam untuk menikah ulang. Nggak ada. Insya Allah cari sampai puyuh buntut nggak bakal ketemu. Dalilnya dari mana? Mencari-cari nih, ada nggak Nabi pernah nyuruh sahabat? Sahabat kan ada dua kelompok nih, musyrik dan ahlul kitab. Ya, sahabatnya dua macam nih. Ada musyrik dan ahlul kitab. Yang musyrik masuk Islam. Ya, contohnya siapa? Abu Bakar, Umar masuk Islam bersama istrinya, bersama anaknya. Nabi nggak perintahkan menikah ulang. Ngerti nih? Yahudi dari kalangan Ansor, kaum Aus, Khazraj, ya, ataupun Yahudi lainnya, itu nggak pernah tuh Nabi perintahkan untuk menikah ulang. Sama kira-kira nih? Hah? Ada, nanti saya bacain ayatnya. Nanti ini fakta sejarah. Tapi kalau dibalik, ada nggak Nabi pernah nyuruh masuk Islam? Karena al-Islam haddama ma qablahu. Fa in aslamu faqad ihtadau. Kalau udah masuk Islam, faqad ihtadau. Sekarang nggak ada tuh, cari dalilnya dari hadis maupun sejarah. Ada nggak Nabi pernah merintahin ya sahabat yang masuk Islam nikah ulang?
Ada nggak? Nah, ini ketika nggak ada seperti ini, nggak ada dalil, kita boleh nggak berinovasi? Nah ini, ketika tidak ada dalil secara syar'i dan fakta sejarah, kita boleh nggak berinovasi bikin dalil? Ini pertanyaan dalil. Nanti ada dalam kaidah usul fikih itu, ya boleh nggak kita apa namanya? Bikin dalil, berinovasi. Jawabannya, silahkan Anda berinovasi, tapi jangan mengatasnamakan Islam kalau itu munculnya dari diri sendiri. Menurut saya dan logika saya itu boleh. Paham nggak nih? Kalau kita bilang menurut saya harus begini dalam Islam, nah ini ada catatan ini, ada kalimat dalam Islam. Menurut saya dalam kacamata syariat, ini mana kata Islam dan syariat dari mana ini? Begitu. Bisa paham ya? Ayo. Baik. Berikutnya lanjut. 3. Apabila kemudian si istri sendiri yang masuk Islam, sedangkan suaminya tidak. Nah ini, istri masuk Islam, suami tidak. Maka si suami, baik yang beragama Ahlul Kitab atau bukan. Baik, ini istri Nasrani, suami Nasrani, atau istri Yahudi, suami apa? Yahudi. Ya. Lalu istrinya masuk Islam. Baik, maka suaminya dikasih pilihan. 1. Dipersilakan memilih antara ikut masuk Islam dan perkawinannya sebelum itu tetap diakui sah. Nah, seperti tadi yang kedua itu sama, ya. Bini duluan, tapi akhirnya lakinya bilang, ya udah, aku ikut juga masuk Islam daripada kita bercerai, bubaran, ya. Karena nggak boleh. Kalau bininya Muslim, lakinya Yahudi Nasrani, udah nggak boleh lanjutin, harus menjadi bubar nikahnya. Akhirnya lakinya, karena kita punya anak, udah dah, aku ikut masuk Islam dulu, walaupun aku belum ngerti banyak tentang Islam. Satu pilihannya. Seperti tadi yang nomor 2, nggak usah lagi nikah ulang. Paham ya? Baik, berikutnya. Atau jika ia menolak, maka hakim memisahkan antara dia dan istrinya yang telah menjadi muslimah dan menganggapnya sebagai talak ba'in, talak yang tidak dapat dirujuk. Nah, udah bubar tuh. Jadi talak 3, paham ya? Udah bubaran, nggak boleh lagi istrinya yang muslimah disentuh suami yang bukan muslim. Jelas tidak kira-kira? Baik, nomor 4. Apabila si suami sendiri yang masuk Islam. Belum, karena Karena seperti telah diuraikan sebelum ini, seorang muslimah tidak dibenarkan menikah dengan seorang laki-laki non-muslim, baik ia dari kalangan ahli kitab atau bukan. Nah, sekarang istrinya Yahudi atau Nasrani, suaminya Buddha Konghucu atau ateis. Nah, silahkan aja itu pilihan dia, paham nggak? Lalu si perempuan masuk Islam. Ya, maka sama, itu nggak boleh dilanjutin lagi. Karena memang nggak boleh wanita muslimah di bawah naungan laki-laki non muslim, sekalipun ahlul kitab, apalagi bukan ahlul kitab. Baik, nomor 4. Apabila si suami sendiri yang masuk Islam, maka si istri, jika ia seorang dari ahli kitab, dibiarkan tetap dalam agamanya. Darin, sekarang ada laki bini sama-sama Kristen, laki bini sama-sama Yahudi, artinya ahlul kitab ya, bukan campuran nih antara Yahudi dengan Buddha, enggak, ini sama-sama Yahudi Nasrani. Kemudian suami masuk Islam, istri belum. Ya, kalau tadi kan istri masuk Islam, lakinya belum. Kalau ya istrinya masuk Islam, lakinya belum, pilihan mau masuk Islam atau mau bubar. Tapi sebaliknya kasusnya, kalau yang lakinya dulu masuk Islam, bininya belum. Bagaimana? Islam membolehkannya, dibiarkan tetap dalam agamanya. Istri masih boleh nikah, nggak usah bubar. Terus, mengingat bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan beristrikan perempuan ahli kitab, asalkan istrinya Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau istrinya Konghucu, Buddha, Hindu, sama, pilih mama mau ikut Islam atau bubar kita. Paham ya? Baik. Terus? Tetapi jika si istri bukan dari kalangan ahli kitab, maka ia dipersilakan memilih antara memeluk agama Islam
atau salah satu agama samawi, Yahudi dan Nasrani. Aduh, papi, aku belum mau masuk Islam, papi. Nih, misalnya apa? Lakinya Buddha, bininya Buddha. Lakinya masuk Islam nih, bininya belum kan? Masih Buddha nih. Buddha bukan agama samawi. Agama samawi hanya Nasrani dan Yahudi. Si istri boleh dikasih pilihan. Oke, mami mau masuk Islam? Aduh, belum tahu papi. Aku belum siap pakai hijab. Aku belum siap pakai kerudung. Baik, aku boleh nggak papi? Aku pilih aja, aku keluar dari Buddha atau Hindu, aku pindah agama Yahudi atau Nasrani. Apa jawabannya? Boleh. Nikahnya tetap lanjut. Paham nggak? Ya, nah begitu. Terus agar perkawinannya tetap diakui, atau jika ia menolak, maka hakim memisahkan antara dia dan suaminya yang telah menjadi muslim. Pemisahan seperti itu dianggap pembatalan atau fasad. Nah, kalau nggak mau juga, nggak mau milih Islam, nggak mau milih Yahudi, nggak mau milih Nasrani, maka si istri masih tetap agama Buddha atau Hindu, bubar nikahnya. Nggak boleh lagi si suami menggauli wanita yang bukan beragama Islam atau bukan beragama Yahudi ataupun Nasrani. Jelas tidak? Kira-kira masih ada pertanyaan atau sudah? Masya Allah. Ini fikih, buku fikih. Iya. Ya, paham ya? Jemaah. Baik. Apa itu fikih? Interpretasi dari berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tuh, ya. Kira-kira bisa paham nih? Baik. Inilah ringkasan dari sekian banyak ayat di seputar pernikahan Muslim dengan non-Muslim dari Yahudi, Nasrani, ataupun Muslim dengan orang-orang yang bukan beragama samawi. Ini kesimpulannya, dan ini kesimpulan sesuai dengan panduan Al-Quran. Kecuali tadi nomor 1, ya, pernikahan antar sama agama non Islam dalam pandangan Islam tidak sah. Ini ranahnya khilafiyah di sini. Ya, urusan agama mereka apa urusan kita? Paham nggak? Buat mereka sah, ya udah sah. Ya, karena kalau nanti nggak sah ada masalah lagi. Ini saja satu catatan yang saya perlu ingatkan. Ya, yang lain semua sudah sesuai dengan panduan Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam wa baraka alaih. Terlebih lagi tadi ada riwayat hadis bahwa para sahabat besar menikahi wanita Yahudi maupun menikahi wanita Nasrani. Baik, saya mau tanya, Anda pernah baca sejarah nggak? Ada nggak istri Nabi yang agamanya bukan Muslim? Paham? Ya, Pak? Ada nggak istri Nabi yang agamanya bukan Muslim? Sofia binti Huyai. Ya, ini salah satu istri Nabi beragama Yahudi. Walaupun ada riwayat lain dia masuk Islam dulu kemudian dinikahi Nabi. Paham nggak? Ya, tapi intinya dari dua riwayat ini masih ada. Itu maknanya apa? Maknanya memang Nabi berarti mengamalkan ayat. Apa itu ayatnya? Ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan tidak, As-Sayyidah Ummul Mukminin Safiyah sudah masuk Islam sebelum dinikahi Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau ada kayak begini nih, ada riwayatnya, kita bisa nih beradu argumentasi mana yang sesuai mana yang tidak. Tafsiran boleh beda-beda karena memang ada sumber riwayatnya. Kalau nggak ada, kita nggak boleh beristidlal sesuai keinginan kita sendiri tanpa ada dasarnya. Kalau ada dasarnya masih boleh lihat kanan kiri. Paham nggak nih? Ada nggak nih? Tinggal nanti ada tarjihat, mana yang kita menangkan di antara dua pendapat. Arti nih. Tapi kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita mengatasnamakan sesuatu dengan nama Islam tanpa ada dasar dari Islam. Apa dasarnya Islam itu? Quran. Yang kedua hadis. Ingat, hadis penilaiannya yang berbeda-beda karena dia ada hadis ini apakah sabata dalalahnya ataukah lam yathbut. Kalau Quran dalalahnya pasti sabat, qati'. Cuma subutnya itu qati atau tidak kalau riwayat. Kalau sudah dikatakan subut, tinggal dalalahnya qat'iyah apa dhanniyah.
Kalau Quran itu subutnya sudah pasti. Tinggal nanti adakah di ayat itu yang memiliki dhanniyah dalalah ataukah hanya qat'iyah dalalah. Itu nanti bahasannya begitu. Kalau yang nggak boleh itu tanpa ada dalil, lalu kita beristidlal, mengada-adakan dalil, itu yang nggak boleh. Paham nih? Sekarang yang ramai kan antara kita mau Wahabi, ada dalil, cuman beda-beda pemahamannya. Yang satu kepengen menang, yang satu kepengen yang lain kalah, gitu doang. Ngerti ya? Yang nggak boleh itu ya tanpa ada dasar dalil. Kita mengada-adakan sesuatu atas nama Allah. Itu namanya iftira 'alallahil kadziba. Mengada-adakan atas nama Allah padahal Allah tidak mengadakannya. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam baraka alaih tidak boleh melakukan itu. Bahkan Allah mengancam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sekiranya, seandainya Rasul Muhammad berani mengada-adakan satu hal dalam agama yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan ambil Rasulullah itu dengan tangan kanan. Artinya Rasulullah marah sekali. Tsumma laqata'na minhul watin, aku akan putuskan urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalian semua nggak akan ada yang mampu menghalangi Allah jika Allah murka dengan nabinya. Tapi itu kan seandainya Rasulullah nggak akan berani. Karena kalau Rasulullah berani mengada-adakan sesuatu yang Allah tidak adakan, Rasulullah misalnya sekiranya berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, misalnya Rasulullah berani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, berarti yang salah bukan Rasulnya, yang salah siapa? Allah, yang salah pilih orang. Paham gak nih? Sedang Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu siapa yang Allah pilih sebagai orang kepercayaan menyampaikan risalahnya. Wallahu a'lam bissawab. Islam indah tidak? Jamaah, Islam indah tidak? Al-Quran indah tidak? Sunnah indah tidak? Itulah ajaran Islam yang mencerminkan tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad, rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna birahmatika tughnina an rahmati man siwaka ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an wa ya man 'allamana al-Qur'an. Allah bihaqqi habibika Muhammad man unzila ilaihil Qur'an habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina dzurriyyatina ahbabina wal hadirin wal musyahidin wal muslimin min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an wa hsyurna ma'al Qur'an warzuqna ghadan syafa'atal Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna 'alal jinan bil Qur'an birahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina nura sudurina wa basairina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.